Oke teman-teman, jadi di sini saya akan membuat ulang video yang sebenarnya topik ini udah pernah saya bahas di udah lama, tapi saya remake sama kayak kemarin saya remake mengenai topik pemerintah versus swasta mengenai daerah yang dipegang masing-masing oleh pemerintah dan swasta, yang dimana daerah yang dipegang oleh swasta itu cenderung lebih rapi, tapi eh, daerah yang dipegang oleh pemerintah itu cenderung amburadul, dan ternyata alasannya nggak sesimpel itu. Saya kira hanya dari korupsi ataupun kekurangan orang pintar, ternyata enggak. Ya, baik, kali ini kita akan membahas mengenai crab mentality. Jadi mungkin teman-teman, di antara teman-teman sekalian udah nggak familiar lagi. Mungkin ada yang mengartikan crab mentality itu sebagai mentality yang dimiliki oleh seseorang yang tidak ingin melihat orang lain maju, atau perasaan iri, perasaan dengki dan semacamnya. Tapi ternyata crab mentality ini diambil dari sebuah kisah, entah analogi, saya kurang tahu menyebutnya apa. Jadi intinya ada diibaratkan sekumpulan kepiting kepiting yang berkumpul di dalam satu ember. Nah, di satu ember itu mungkin pada awalnya kepiting memang pada ground ground dari ember tersebut pada level yang sama. Dan ketika salah satu kepiting ini ingin keluar dari ember tersebut, mereka memanjat, kepiting lain akan menangkap, mencapit, dan menarik kepiting itu ke tempat yang sama di awal tadi. Jadi kepiting lain tuh tidak ingin melihat kepiting lain maju dalam hidupnya, jika diibaratkan manusia itu sebagai manusia yang ingin maju ataupun melakukan perubahan dalam hidupnya. Nah, mengapa saya bahas ini? Karena ini penting banget teman-teman. Mungkin lingkungan di sekitar teman-teman ada yang punya teman-teman yang mempunyai crab mentality, itu akan sangat berpengaruh pada psikis teman-teman. Psikis teman-teman, keadaan mental teman-teman, karena ketika teman-teman ingin maju tapi teman-teman menarik kalian, maka itu akan sangat tidak mengenakkan di hati. Apalagi yang menarik sendiri itu teman teman kalian sendiri. Jadi ya, menurut saya carilah lingkungan yang sehat, lingkungan yang ya nggak usah terlalu kaku lah, yang kayak belajar terus atau gimana, tapi intinya kalau ada temen lain yang maju, mereka mensupport, jadi tidak ada iri ataupun dengki gitu. Nah, hal ini juga berkaitan, mungkin topik ini akan banyak menyinggung orang-orang, tapi ini juga berkaitan mengenai EQ dan juga IQ. Di lingkungan kita di dunia ini, IQ memang penting karena berkaitan dengan kemampuan seseorang menyelesaikan sesuatu masalah, terus juga hard skill, kemampuan akademik ataupun non akademik yang request, meminta kita untuk memiliki IQ yang tinggi ataupun kemampuan yang tinggi di suatu bidang. Yaitu memang gak dipungkiri IQ itu penting, tapi EQ itu juga gak kalah penting. EQ itu definisinya itu bagaimana tingkat emosional seseorang, bagaimana orang itu mengendalikan emosinya, bagaimana orang itu berinteraksi, atau ya semacam itulah. Ketika orang memiliki IQ yang tinggi tapi EQ-nya rendah, dia cenderung akan didiskriminasi ataupun dibuang oleh society-nya, dan tidak akan maju dalam hidupnya. Seperti ya
contoh crab mentality salah satu orang yang mempunyai EQ yang rendah, karena mentality tersebut membuat pikiran seseorang untuk fokus terhadap pencapaian orang lain atau membandingkan dirinya dengan orang lain, atau tidak ingin ada perkembangan di diri orang lain. Otomatis dia nggak bakal fokus pada progres di dirinya sendiri gitu loh. Nah, kita bandingkan, saya pernah lihat di internet kalau orang yang mempunyai, dia nggak punya apa-apa, nggak punya pengalaman, dia skillnya nol, nggak nol banget lah intinya, dikit dan lain-lain lah, tapi dia punya manner, dia punya EQ yang tinggi, walaupun IQ-nya nggak terlalu tinggi tapi mungkin bisa lah ditutupi dengan kerja keras, rajin. Nah, orang tuh ingin untuk mengajari orang tersebut, tapi ketika EQ-nya nggak ada, EQ-nya nggak ada dan IQ-nya tinggi, orang cenderung akan lebih memilih yang EQ-nya tinggi tadi tapi IQ-nya rata-rata, daripada yang IQ-nya tinggi tapi EQ-nya nggak ada gitu. Baik, jadi kesimpulan dan juga ada, saya pernah dengar di internet dimana kalau nggak jadilah teman-teman. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.